Bismillahirrahmanirrahim. Berwoi 11 dong bos. Ini les 11 dong. Kita coba dulu. Alhamdulillah. Nih Ustazah Nabila. Assalamualaikum Ustazah Nabila. Kak Nabila apa sudah terkoneksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hal. Kalau udah lama banget, tahu ketemunya di Instagram. Benar ketemunya di Instagram, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Lihat sendiri dong, makin cabi nggak? Iya, sama dong, sama. Tapi kalau Kak Nabila kan cabinya karena efek sedang hamil kan, mendua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Aktivitas semua lancar? Ya, alhamdulillah. Sampai rumah nih. Hah? Sampai rumah. Enggak, saya lagi di Jakarta, kan sekarang lagi syuting, jadi sekarang lagi tinggal di Jakarta. Sementara. Siap. 4 menit lagi menuju jam 7. Langsung mulai aja. Baik, nggak apa-apa, kita sambil ngobrol aja sambil mulai ini. Siap. Ini Kak Nabila kayaknya banyak yang Kak Nabila. Apa? Siapa itu Ansam? Siapa? Wisam ditanya tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wisam, kayak halik Wisam. Iya nih teman-teman semua, sobat HDMI, Kak Nabila sedang hamil ya. Berapa bulan sih sekarang Kak Nabila? Masuk 5. Udah 5 sih, udah 5. Masuk. Oh, udah 5, Masya Allah. Katanya terinspirasi dari saya. Betul ya Kak Nabila ya? Gimana? Terinspirasi dari saya katanya. Ngejar. Supaya ngikuti panduan arahan dari antum. Berarti berapa sih? 3 apa 4 sih? 4 ya? 4 ini ya? Hamil ini yang keempat insya Allah. Semoga sehat semua ya, termasuk Kak Nabila, anak-anak sehat gitu ya. Berarti siapa aja sih? Ansam, terus Wisam. Yang ketiga siapa? Yang ketiga Basam, laki-laki. Ya. Yang keempat kalonnya siapa namanya nih? Udah ada. Yang keempat sepertinya laki-laki lagi, tapi wallahu alam, mudah-mudahan perempuan. Tapi kalau nanti laki-laki beneran kayak aku berarti Kak Nabila. Aku perempuan 1, laki-lakinya 5 loh. Iya. 6 totalnya. Ya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak salihah insyaallah. Amin insyaallah ya. Jadi keingetan doanya Dr. Musli ya waktu kuliah ya. Makanya diberikan keturunan 12 sama salah satu kru Hafiz kan. Ini Kak Nabila setiap tahun menyusui hamil. Saya bilang ini sepertinya doa dosen saya kabul banget. Dijabah. Giliran. Udah lahiran ini hamil nih, giliran ini. Insyaallah. Masih inget ini Mbak, masih inget Zulaika enggak? Dia lagi hamil loh, Zulaika. Masya Allah. Benar-benar giliran kan? Giliran. Baik ya buat teman-teman semua yang sedang pantau kita berdua ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Senang sekali malam hari ini, selain ini anugerah gitu ya. Karena Kak Nabila ini memang sangat super duper sibuk ya. Bersyukurnya gitu ya, bersyukurnya jadi aku kayak ngerasa orang pilihan gitu Kak Nabila. Jadi walaupun ya Kak Nabila nih gitu ya, kan emang berterbangan kemana-mana, melalang buana kemana-mana, tapi kalau kita yang kontak, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya, langsung gercep. Oke, mantau ya.
Dan itu luar biasa gitu, salah satu ini sih bentuk nikmat yang mesti aku syukuri sih. Dan terima kasih banget Kak Nabila, rizki minallah ya. Kita dipertemukan, jadi mungkin nanti teman-teman kita ngobrolnya Muslimah Talks ini santai aja ya, karena memang ini menjadi salah satu acara pembuka sih Kak Nabila dan juga teman-teman semua untuk HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia, khususnya yang Korps Daiyah. Jadi di awal tahun ini kita buka dengan bincang ringan dan santai gitu sih. Dan karena memang kita mau menggali lebih banyak tentang Kak Nabila, kemudian gimana sepak terjang Kak Nabila ya di dunia maya khususnya gitu ya. Biar karena pasti kan Kak Nabila ini udah terkenal, udah apa gitu ya, pasti banyak followersnya. Tadi aku cek-cek IG, wow 261.000 ya ininya followernya ya. Kalau YouTube subscribe-nya berapa YouTube? Nggak tahu ya, terakhir sepertinya 60-an deh. Masya Allah, 60.000? Iya. Masya Allah. Udah ini dong, udah apa sih namanya itu? Udah dapat gaji dong dari YouTube ya? Nggak tahu, soalnya kan apa namanya istilahnya YouTube saya wakafkan untuk Ibnu Syam, jadi yang megang bukan saya, jadi saya nggak tahu apa ada berpenghasilan atau tidak. Mudah-mudahan kalau memang ada apa namanya income-nya, mudah-mudahan menjadi income yang berkah, insya Allah. Dia nih yang mau kita tiru dari Kak Nabila salah satunya ya. Kita awali saja nih, mungkin teman-teman yang lain biar sedikit banyak tahu. Jadi memang kenapa kita bincang santai, saya sendiri sudah japri sama Kak Nabila. Kali ini kita as a friend aja ya, emang temen sih Kak Nabila ya. Kita ketemu di tahun berapa ya? Tahun berapa sih? 2018 ya? 18 ya, dari akhir 2017 kita kan mulai kuliahnya akhir Desember ya, Desember September ya. Akhir 2018, alhamdulillah sampai sekarang masih bersahabat baik, alhamdulillah masing-masing walaupun ada kesibukan tetap saling sapa. Alhamdulillah satu grup sekarang belajar bersama-sama, alhamdulillah. Selalu Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Amin, amin, insya Allah ya. 2016-18 ketemu, waktu itu begitu masuk kuliah aku langsung hamil anak ke-6. Ya. Kak Nabila hamil anak pertama ya? Ada kedua. Iya, pas sibuk-sibuk praktis, apa namanya nulis, anak saya pusing dalam perut, jadi dia mau keluar. Jadi lahiran pas semester terakhir, alhamdulillah. Allah. Begitulah luar biasa. Dan sekarang Kak Nabila sudah mau punya anak 4 ya. Berarti dari 2018 sampai sekarang 2022, berapa tahun tuh ya kita udah nggak ketemu lagi ya? Lama banget ya. Ya udah lama juga karena pandemi ya, jadi jarang keluar gitu. Adanya. Dan aku inget nih dari perjalanannya Kak Nabila, waktu itu lugu banget ya aku ya, karena memang salah satunya emang gaptek gitu, nggak pernah otak aktif per dunia maya kan. Betul, inget banget tuh momentumnya waktu Kak Nabila mulai apa namanya waktu itu recalling CTI ya, jadi Hafiz Indonesia ya. Teman-teman mulai bicara tentang bagaimana perjalanan karir ceritanya ya. Karir dari seorang Kak Nabila gitu. Jadi inget banget ya waktu masih kuliah yang memang harus selesai 2 tahun gitu kan. Terus di calling untuk dari juri Hafiz Indonesia gitu. Terus aku nanya-nanya waktu itu ya, kok mereka bisa dapat kontaknya Kak Nabila dari mana ya? Terus Kak Nabila dengan santainya, coba aja googling. Ketika aja nama Nabila Abdurrahim Gayan, langsung aku googling. Wow, masya Allah ya. Ternyata saya yang ketinggalan ya. Ternyata sebelum itu sudah pernah ini ya apa namanya dalam sebuah program televisi ya ternyata ya. Itu terus di YouTube-nya ternyata udah banyak yang wawancara. Jadi memang sedari awal tuh memang sudah dikenal lah ya Kak Nabila ya. Tapi memang dikenalnya dalam jejak dakwah Al-Quran gitu ya. Sekarang sudah semakin mana-mana lah istilahnya gitu ya. Tapi yang aku mau tahu nih Kak Nabila, dari Kak Nabila sendiri, nah ini mohon maaf ya karena di sini ada banyak anak. Kalau ada suara backsound dari belakang anak-anak.
Nabila sendiri tetapnya kayak gimana sih gitu dari awal? Kan pasti bukan cita-cita ya. Udah cita-cita belum sih? Enggak ya kayaknya ya. Ya, kalau cita-cita apa namanya sudah ganti alih ya. Soalnya kan memang tadinya mau jadi arsitek nggak jadi gitu kan. Terus karena ganti jurusan yang tadinya mau jadi ambil arsitek nggak jadi beralih ke belajar ilmu agama gitu kan. Nah, pas belajar ilmu agama pasti yang otomatis kalau kita mau pilih jurusan agama itu ya mau tidak mau mengajar kan menjadi seorang guru ya ataupun ya paling ya guru guru ngaji guru di Rosa Islamia lah gitu guru pengajar agama. Jadi alhamdulillah dari setelah lulus SMA masuk belajar di Ma'had diplom 2 tahun khusus fokus Quran. Jadi alhamdulillah jadi dari 2 tahun itu alhamdulillah lulus langsung ngajar terjun dia mengajar. Makanya alhamdulillah mungkin teman-teman kalau pernah mungkin mendengar atau membaca pernah mengajar di Masjidil Haram atau pernah mengajar di Mekah itu alhamdulillah karena memang lagi saat itu stay di Mekah jadi belajar di sana 2 tahun langsung alhamdulillah kalau lulus dari sana bisa punya sertifikat bisa mengajar di rumah tahfidz. Jadi mengajarnya bukan di sekolah, mengajarnya rumah tahfidz gitu. Jadi otomatis kayak untuk berpikir untuk masa depan ya paling mau tidak mau kita jadi guru. Karena ya yang pertama ya perempuan adalah madrasah pertama jadi belajar agama pun sebenarnya tidak rugi walaupun sempat awal-awalnya agak sedikit kecewa ya berasa kecil hati kok sayanya pengen jadi ini nggak jadi gitu kan kok sayanya belajar ini gitu kan belajar agama kok kayak gini pengennya itu gitu kan jadi ada berasa seperti kecil hati tapi alhamdulillah Allah selalu hadir untuk mengarahkan dan memberi kepada kami hikmah-hikmah kamu ambil jurusan ini alhamdulillah ya sampai sekarang kami bisa menikmati dari pilihan Allah itu yang terbaik gitu. Ya, betul banget ya. Jadi ketika kita memang berusaha untuk ridho ya Kak Nabila ya. Ridho dengan memang ketentuan Allah gitu ya, kita ikutin jalan kemudahan atau arah langkah yang memang sudah kayaknya udah di setting gitu ya. Dan kita bisa pasti kita juga dapat kebaikannya. Nah setelah itu mulai lebih terkenalnya lagi kan ketika udah mulai diundang stasiun televisi gitu ya, terus kemudian mengisi sana sini. Nah itu kan otomatis berarti memang jadi kayak medan dakwahnya itu semakin luas gitu. Kalau Kak Nabila sendiri, memang kita ini kan mau jadi apapun tetap kita akan menjadi seorang dai ya kan? Kak Nabila sepakat nggak sih kayak gitu? Siapapun kita nih, profesi apapun, gitu, basic apapun, gitu. Iya, pernah mendengar kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda balighu anni walau ayah. Ya sampaikan dariku Rasulullah satu hadis ayah ataupun nasihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan Rasulullah di sini tidak mengerucut harus dai, harus guru, harus siapa, tidak, tapi diumumkan. Maksudnya nakirah, balighu anni balighu ya secara jamak. Jadi siapapun profesi kita bisa menjadi pendakwah. Sebenarnya pendakwah itu cuma istilah saja. Ya, istilah mengerucut yang bagi yang mutakhasis ya yang dia lebih istilahnya waktunya lebih banyak. Tapi dokter bisa menjadi dai, ibu rumah tangga bisa menjadi dai, yang pekerja di rumah sakit maupun di media atau di bagian sosial ataupun di bagian kesehatan, siapapun bisa menjadi dai. Bahkan tukang bersih pun bisa menjadi dai. Jadi bukan penjual sayur bisa menjadi dai, ya. Jadi dengan bagaimana kita menjadi dai ya, kalau kita punya ilmu kita sampaikan, kalau kita tidak punya ilmu kita belajar dan usahakan kita mengamalkan. Makanya tidak heran Indonesia, negara-negara sekitar
yang masuknya tidak dengan cara berperang, ya kan? Itu dengan apa? Dengan akhlak. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya di barat, ya kan? Di barat itu kan misalnya seperti di Amerika misalnya, nggak masuk dengan perang, tapi masuk dengan Islam, masuk di situ dengan akhlak. Jadi dan itu sudah balighu anni walau ayah. Itu sudah balighu anni walau ayah. Seperti itu. Iya. Iya. Terus memang kita memang nggak, maksudnya ya tadi gitu ya, semua medan kehidupan kita itu memang peluang kita gitu ya untuk kita bisa berdakwah. Dalam arti kata bukan menjadi pendakwah yang harus ceramah dan sebagainya gitu ya. Dari tingkah laku, bagaimana akhlak kita, sikap kita itu kan pasti dilihat oleh orang lain gitu. Yang pasti efeknya itu kalau kebaikan, orang lain ngelihat kebaikan itu. Dan besar kemungkinan akan menjadi inspirasi juga kan ketika ngeliat orang lain gitu. Kayak misalnya, seneng deh kalau ngeliat dia kayaknya senyum terus, kayaknya adem ya kalau ngeliat. Akhirnya karena kita seperti itu gitu ya, kita lama-lama bisa pengaruh kan. Asik juga ya kalau seandainya punya yang seperti itu. Atau mungkin orang lain gaya pakaiannya mungkin, atau gaya bahasa dan segala macamnya. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ya kita itu bisa menjadi contoh untuk orang lain gitu. Nah sekarang kalau aku ke Kak Nabila sendiri nih, yang tentu medannya kan sekarang sudah banyak sekali bisa diakses gitu ya oleh orang banyak, karena memang sudah bisa dibilang kayak jadi role model gitulah Kak Nabila ya. Semua orang udah patokannya udah kayak pengen kayak Kak Nabila gitu ya. Terus influencer apa lah sudah menjadi sosok yang pasti punya pengaruh gitu ya. Dengan banyaknya orang men-follow itu kan berarti mereka memang suka gitu ya, fans suka, dan pasti kan secara langsung tidak langsung gitu ya pasti akan mau nggak mau itu pasti akan apa ya kayak ngikutin dan segala macam. Kalau dari Kak Nabila sendiri sih apa yang menyikapi ini itu seperti apa, perasaannya gimana? Yang kedua, ada beban nggak sih kalau misalnya jadi seseorang gitu yang memang ya gitu mungkin udah mulai banyak digandrungin orang ya, tingkah lakunya, tutur katanya, apapun itu udah disorot, dan berpotensi untuk ditiru dan sebagainya. Ya. Gimana kalau? Ya, baik. Jawab soal pertama mengenai apa rasanya ketika followers banyak. Saya buka IG, buka YouTube itu dari sebelum terkenal ya, maksudnya dari sebelum apa namanya ada masuk TV itu udah bikin gitu kan, tapi buat untuk sendiri gitu kan, untuk pribadi. Dan memang ada beberapa hal alhamdulillah dari dulu sampai sekarang saya masih berkomitmen gitu ya, misalnya tentang share hal-hal pribadi. Misalnya saya tidak men-share hal pribadi gitu kan, maupun misalnya walaupun banyak sekarang istilahnya seperti menjadi dari penghasilan bagi mereka sebagai influencer yang banyak followersnya, tapi saya tidak memanfaatkan itu. Ya misalnya apa gitu yang enggak, alhamdulillah. Ya mungkin kalau misalnya sekedar jualan paling juga seminggu mungkin sekali saja gitu kan untuk tampil buat jualan misalnya, itu juga kan apa namanya bukan bareng orang, itu juga apa namanya itu jualan saya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya lihat aktif, saya termasuk yang tidak aktif. Maksudnya beda sama influencer-influencer yang lain, yang misalnya aktif terus, misalnya channelnya rame terus, atau misalnya IG-nya selalu ada story lah atau postingan lah. Itu saya termasuk jarang karena alhamdulillah masih ada kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, apa perasaan saya ketika melihat followers banyak? Gak ada, apa ya, rasanya sama gitu ya. Tergantung gimana kita menyikapinya. Kalau saya pribadi sih, lihat kalau ada followers banyak, alhamdulillah. Nggak ada followers pun nggak apa-apa. Saya nggak masalah gitu, nggak masalah. Karena kan tinggal mencet doang, suka nggak suka apa gitu kan. Sedangkan mungkin apa Mbak Triana tadi bilang banyak yang suka atau gitu, ada juga yang tidak. Ya namanya juga kalau sudah apa namanya, kalau sudah menjadi apa ya tertampil gitu, mau tidak mau yang suka ada, yang tidak suka pun ada ya. Jadi bukan nggak sedikit sih yang nggak suka tuh gak ada aja masuk DM gimana macam segala macam gitu kan, ada juga gitu. Tapi kita buka akun Instagram ini buat apa sih gitu ya. Jadi tujuan pertama itu buat Instagram ini bukan ya hanya untuk ya bisa follow siapa gitu aja gitu.
untuk misalnya cari inspirasi, misalnya apa buat dekor apa kayak gitu, tapi bukan menjadi tujuan untuk apa namanya pamer-pamer, tidak, atau gimana, tidak. Nah, mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu tentang apa tadi Kak? Apa tadi? Iya. Pertanyaan keduanya? Tentang perasaan dan amanahnya gitu, beban yang dirasakan. Ada nggak sih? Ya. Ya, tanggung jawab sih pasti ada, pasti ada. Saya pernah apa namanya? Ini mungkin kalau saya membahas ini pasti banyak yang ini, karena ini masalah fikih ya, mengenai kaki, ya, mengenai kaki yang terlihat, ya kan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang nggak wajib kan, ada yang bilang disarankan untuk menutupi kakinya, ya kan. Waktu itu saya pernah ke pantai, terus saya fotoin kaki saya, itu cuma ujung kaki doang ya, jari-jari saya gitu, maksudnya masuk dalam air gitu kan. Terus bikin bumerang gitu ya, bumerang kaki aku, menikmati pantai gitu kan. Langsung tuh aurat, itu kaki aurat. Pas saya baca-baca lagi, ya subhanallah ya, ternyata kadang-kadang dari komentar orang itu kita bisa banyak belajar, tapi jangan sampai kita wah aku jadi disorotin atau gimana gitu ya. Jadi wadah pelajaran juga. Oh, ternyata seperti ini, ternyata ada yang bilang wajib, dan masing-masing ulama punya pendapat, maksudnya ada pondasinya, jadi kita masih lebih tahu. Jadi habis itu udah satu jari mangga, kaki-kaki mangga gitu ya, ya gitu. Sampai kadang-kadang kan pas awal-awal juga sering menutup wajah kan, kalau postingan-postingan saya, kalau saya print sendiri gitu kan, saya sering tutup pakai bunga lah, tutup pakai apa, itu juga banyak yang komen, ya udah kalau apa namanya, kalau mau pakai tutup pakai bunga pakai cadar aja kan, itu gak gitu ya. Banyak kayak gitu komentar-komentar seperti itu kan. Karena bila dulu kan di Mekah kan pakai cadar misalnya, kalau di Indonesia buka, ya sudah. Awalnya aku tuh ngebalas ya, maksudnya balas satu-satu kayak gitu, tapi pas akhirnya buat apa sih, yang penting Allah tahu ya niat kita seperti apa. Dan dari segi fikih pun kita sudah tahu, maksudnya hukumnya seperti apa. Jadi kita ya apa namanya, istafti qalbaka wa in aftakan nasu aftau. Kita bertanya kepada hati kita, walaupun orang memberi banyak pendapat, kita selalu minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita yang terbaik, petunjuk yang hidayah. Dan juga kita apa namanya, ya jangan apa namanya, kalau ada yang mengusik-ngusik kita itu, ya kita harus yakin dengan jawaban kita gitu. Iya ya, betul banget. Nah itu dia tuh Kak, kita merucut ke masalah tadi ya, yang influencer tadi ya. Ternyata memang baik atau buruknya kita ketika memang kita disorot oleh media gitu ya, menjadi influencer lah seperti itu kan memang pasti berdampak ya untuk masyarakat luas gitu. Karena memang mau nggak mau ya, memang kita sudah ada di dunia yang kayak gitu. Maka berarti kan harus. Yang masalahnya juga bukan itu ya Kak, apa namanya, ya dinosaurus. Kadang-kadang bukan masalah, kadang-kadang kita mah apa namanya, niat kita baik. Nah kadang-kadang ada orang yang menyorot anggota keluarga kita, ya kan. Itu kadang-kadang menjadi bukan masalah ya kan. Misalnya paman saya bukan saya, adik saya bukan saya gitu ya, karena masing-masing punya prinsip masing-masing dalam kehidupannya kayak gitu kan. Nah ini misalnya wah ini misalnya anaknya Ustazah kok seperti ini, sedangkan kan ibunya kayak gini. Ya apa ya, kadang-kadang orang nggak tahu dapur kita tuh seperti apa gitu ya. Bagaimana misalnya kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak-anak kita, misalnya kita sudah nasehatin ya kan, tapi mereka tetap kekeh dalam perbuatan itu, ya sudah, kita mau gimana gitu kan. Atau misalnya kita orang membandingkan saya misalnya sama si A, si B, si C. Oh dia kan kayak gitu kan, di dunia Quran kan ya dia kan dia gitu ya, dan kan saya gitu. Yang masing-masing punya prinsip yang berbeda dan punya pemahaman yang berbeda-beda. Maksudnya pemahaman bukan pemahaman sesat, maksudnya pilihan yang berbeda-beda gitu kan, dan juga lingkungan yang berbeda, dan banyak faktor-faktor yang membuat kita mengambil keputusan yang beda dengan orang lain, walaupun kita di bidang sama, walaupun kita di muncul di TV sama misalnya, ataupun misalnya di pembahasan tentang Quran yang sama gitu, tapi kan kita punya karakter yang berbeda.
Ya, betul-betul banget ya, gitu ya. Nah, masalah itu berarti kan juga termasuk pilihan ya, Kak ya. Pilihan bagaimana kita ya, ketika kita menjadi seorang influencer kayak gitu. Teman-teman, sebelum saya masuk ke pertanyaan atau gali lebih dalam lagi, boleh ya kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya ya ke Kak Nabila. Dan tadi saya lihat nih banyak yang ngucapin salam nih buat Kak Nabila. Boleh disapa dulu deh Kak Nabila. Buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya nih. Selamat malam semuanya ya. Alhamdulillah yang menonton live kita malam hari ini Kak Mbak Triana 200-an Alhamdulillah. Lebih dari Zoom ya. Lebih banyak dari Zoom. Alhamdulillah. Tadi aku agak gaptek loh sebenarnya Kak Nabila untuk live ini. Jadi aku liatin itu ada 5, ada 2. Ini yang nonton cuma 5 orang atau berapa? Oh enggak ya, ternyata 200-an ya Kak Nabila ya. Aku baru 200-an. Apa namanya mungkin yang melalui akun saya sekitar 200-an yang dari akun kayak gitu. Biasanya seperti itu sih, tapi nggak tahu. Udah lama nggak live soalnya ini sudah sekian bulan dan sekian lama nggak live, jadi nggak tahu update-nya Instagram seperti ya. Boleh banget teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Ya, boleh juga buat teman-teman untuk follow Instagramnya Dai Muda Indonesia supaya insya Allah kalau ada informasi baru atau siapa tahu ada kajian baru nanti bareng Kak Nabila di situ ya insya Allah bisa langsung dapat infonya dari situ ya. Baik. Ya, betul banget gitu ya. Kembali lagi ke topik pembicaraan kita ya, how to be a great influencer gitu ya. Kalau akhir-akhir ini nih Kak Nabila tadi ya kembali ke dunia per-influenceran dunia maya gitu ya, memang menjadi pilihan ya ketika kita mau jalurnya kemana gitu ya. Kalau tadi kan karena sempat sebut kalau misalnya ada yang meramaikan media sosialnya itu dengan maksudnya upload yang keseharian lah atau apa, atau bahkan mungkin kadang-kadang hal-hal negatif ya hanya untuk menarik followers banyak dan sebagainya gitu. Akhir-akhir ini kan suka banyak banget tuh Kak booming kayak hot isu gitu ya. Mulai dari apa sih kalau aku pernah dengar tuh kayak child free waktu itu ya. Sebenarnya sih kadang-kadang temanya itu sebenarnya tema yang bukan hal baru gitu ya. Tapi karena yang mengusung atau yang memulai itu adalah seorang influencer yang memang dia punya followers banyak, itu akhirnya kemudian berdampak besar gitu. Terus apa ya, terakhir kayak kemarin tuh yang boneka-boneka tuh spirit doll kayak gitu ya. Nah, iya kayak gitu kan sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya ya. Cuman ya expose apa segala macam dan masih banyak yang lainnya. Kadang hal-hal kayak gitu kan sadar tidak sadar gitu ya, secara langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, karena memang semua sedang kayak fenomena gitu ya. Itu kan bisa masuk ya ke mempengaruhi lah bahasanya gitu ya, bisa mempengaruhi generasi dan segala macam. Kalau Kak Nabila sendiri ngeliat fenomena kayak gitu tuh gimana? Ya, itulah tanggung jawab seorang influencer, di mana saya selalu kalau makanya saya itu jarang kalau mau untuk media itu untuk dakwah saja, bukan untuk hal-hal yang lain karena itu tadi pengaruhnya luar biasa. Apalagi sekarang serba digital, apalagi sekarang masa pandemi masih ada yang di rumah kan. Jadi yang orang cari itu apa ya? Itu mereka megang gadget. Mereka lihat TV, mereka lihat ya itu layar ya kan. Dan mereka nggak tahu balik itu ada apa enggak. Karena yang masih di rumah gitu kan. Nah, atau tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Nah, misalnya fenomena seperti ini ya pasti ngaruh sekali. Dan dan pasti juga ada influencer yang lain menjawab atau mengkritik ya influencer yang yang sudah misalnya membuat isu yang tidak baik atau misalnya ada hal-hal yang memposting atau mendambakan sesuatu yang tidak benar gitu kan. Nah, pasti pengikutnya banyak dan influencer yang lain menjadi tanggung jawab juga bagi kami untuk ya membenarkan hal ini. Sempat kemarin pas yang child free itu banyak yang DM. Saya nggak tahu siapa. Saya nggak tahu masalah apa? Masalah yang itu tadi, masalah yang child free. Child free. Sempat banyak gitu yang DM. Sedangkan
saya juga kok tiba-tiba orang pada nanya pembahasan tentang anak gitu ya. Ya. Tapi Karena kok saya HDMI juga istilahnya saya nggak memperhatikan itu, karena kan kita kalau punya anak kecil-kecil udah yang penting mengerjakan tugas gitu ya, nggak ini ya, tidak pernah itu kok tiba-tiba ada ini. Terus saya melihat ada beberapa ustadz-ustadzah juga, influencer-influencer juga membahas tentang hal ini. Wah, ada apa ini? Saya juga nggak habis, walaupun saya oh berarti pembahasan apa viral sekarang adalah ini. Oh, saya cuma nggak mau tahu gitu ya, nggak mau tahu siapa yang ngomong, tapi mau tahu pandangan Islam seperti apa, seperti itu aja gitu. Jadi nggak mau tahu siapa yang bilang, sampai jangan takut juga kita mah jadi gibahin orang gitu ya. Jadi enggak, jadi cuma tahu oh ternyata yang viral saat ini, yang viral saat ini gitu aja, cukup tahu. Dan misalnya kalau ada yang bertanya ya kita ya tetap kita cari tentang apa dari segi pandangan Islam tentang isu-isu tersebut gitu. Dan sempat juga Kak Triana itu sebelumnya misalnya tentang Free Hijab Day, di mana dalam satu hari, dalam 365 hari itu, dalam satu tahun itu ada satu hari kita buka jilbab. Nah, ini sering juga saya bahas ketika dalam kajian-kajian yang lebih spesifik, yang misalnya kajian akhwat muslimah, pemahaman seperti ini, pemahaman seperti LGBT, pembahasan tentang al-musawah bainal jinsain, transgender dan lain sebagainya. Saya membahasnya lebih spesifik, lebih ke ketika ada kajian-kajian tertutup gitu ya. Kalau kajian-kajian terbuka seperti misalnya sekarang nih live terbuka nih. Nah kan untuk usia kan kita nggak tahu. Kadang-kadang ada yang baru belajar atau baru masuk gitu kan. Nangkepnya cuma sepotong saja, wah ini Kak Nabila dah. Iya seperti itu. Jadi makanya saya lebih kalau membahas tentang isu-isu atau menjawab tentang isu-isu itu, saya lebih speak up-nya di media-media tertentu, nggak langsung ke posting gitu, enggak gitu. Nanti pasti akan rame nanti, wah saya nggak mau juga netizen saya itu followers jadi terus lah gara-gara postingan. Wah sayang sekali. Justru kita seharusnya untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah saudara kita. Iya. Kalau soal child free itu waktu itu HDMI juga sempat angkat tema itu Kak Nabila. Jadi kita live juga waktu itu, aku salah satu yang narasumbernya juga gitu ya. Tapi kalau buat Kak Nabila kita udah bisa memastikan lah posisinya. Ya anaknya aja mau 4. Seru ya, malah seru ya kalau anaknya banyak ya. Ya alhamdulillah beramai. Dan ini jadi ingat hadisnya Rasulullah itu ya, maksudnya, dan juga di Al-Quran kan juga ada ya, kalau kita diberikan oleh Allah sebuah kekuasaan lah, bahasanya kayak gini kan termasuk nikmat lah ya, anugerah gitu ya, kita punya banyak penggemar gitu, jadi influencer gitu kan, itu sebuah amanah ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebaikan, kalau orang lain melihat itu dan dia mengikuti, kita juga dapat pahalanya ya kan, silahkan gitu ya. Kalau sebaliknya, hai, assalamualaikum, Ansam ya. Iya, Ansam. Gimana jawabnya? Waalaikumsalam. Sehat Ustazah. Allah. Ustazah. Ansam udah mau punya adik 3 ya ternyata. Iya. Kok cemberut sih? Umurnya Ansam sekarang? Umurnya berapa? Umurnya sekarang Ansam berapa? 5. Nanti Maret 3 tahun. 6 nanti 6 tahun. Oh iya. Beneran kayak aku loh, Kak Nabila, aku tanya perempuan gitu juga adanya udah 2, mau 3. Bener. Alhamdulillah. Ya. Mamanya mau ini. Kamu mau kajian dulu kan? Sama abang kan? Iya gitu. Gantian sama abang. Aduh. Ya, gimana Kak? Iya tadi, jadi memang peluang nikmat sebenarnya ya. Kalau kita melakukan kebaikan, orang lain ngelihat kita, kan mereka ngikutin, kita dapat pahalanya. Tapi sebaliknya ya, ketika misalnya kita usung, walaupun sebenarnya kita mungkin tidak menganggap itu poin yang mau kita usung gitu. Ini khususnya nih buat ya teman-teman yang mungkin aktif di IG apa segala macam, mungkin bisa jadi nggak sengaja gitu. Terutama apalagi kalau sengaja. Kalau itu sesuatu yang buruk atau negatif dan orang lain ngelihat itu kemudian dia terinspirasi, nah itu kan juga kita khawatirnya menanggung dosanya, gitu nggak sih Kak? Apalagi sekarang ini Kak, aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok kan
apa namanya, sayang banget gitu ya, maksudnya wanita muslimah yang sudah berhijab gitu kan, walaupun hijabnya belum syar'i tapi nggak apa-apa, dia sudah apa namanya, istilahnya mengikuti peraturan Allah. Dia joget misalnya dengan pakaian misalnya yang terlalu ketat, ini kan sayang sekali. Itu karena pengen cari viral, pengen ngetren, pengen terkenal, tapi cara itu kan cara yang tidak baik gitu kan. Masih banyak cara yang lain untuk apa namanya, untuk dikenal. Tapi menurut saya kalau kita terkenal di bumi tapi kita di langit tidak terkenal, itu juga sayang banget gitu ya. Ya, betul-betul. Benar-benar gitu ya. Malah justru lebih senang kayak Uwais Al-Qarni ya, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di Langit. langit. Masya Allah. Ya, gitu. Terus kalau Kak Nabila sendiri di fenomena ini tadi, kalau tadi kan child free ya, ada juga nggak sih yang DM masalah kayak hebohnya viralnya film pendek film seri ya di TV yang layangan putus gitu ya. Kemarin tuh gimana tuh? Ada pengalaman situ nggak Kak? Kalau untuk saat ini cuma apa ya? Kalau biasanya kalau yang banyak DM itu kalau masalah rumah tangga, alhamdulillah tidak banyak ya. Mungkin karena yang sering tampil itu kan bukan masalah rumah tangga. Sempat sih waktu sering masuk di Islam Itu Indah, waktu itu kan masih tinggal di Tangerang, dan beberapa kali diundang di Islam Itu Indah. Jadi ada pembahasan-pembahasan tentang rumah tangga. Tapi habis itu karena jarang tampil ceramah untuk masalah rumah tangga gitu ya, jadi nggak begitu banyak. Yang paling banyak ini Kak tentang Quran, terus yang kedua adalah tentang keyakinan kita kepada Allah. Ini area ini menurut saya ngeri-ngeri sedap gitu ya Kak. Gimana? Soalnya ada yang DM gini, karena bila saya itu sudah nggak yakin kalau Allah itu ada. Jadi saya kaget, kenapa gitu ya? Saya mau pindah agama aja. Emang kenapa? Saya udah bertahun-tahun berdoa agar Allah memberi kepada saya jodoh, tapi ternyata Allah selalu mengecewakan saya. Gitu. Saya sudah dekat sama si A, tapi ternyata dia pilih orang lain. Saya dekat dengan si B, tapi ternyata dia seorang qori atau misalnya penghafal Quran, tapi kayak gitu ya dianya ya, sedangkan dia penghafal Quran. Saya jawab, kamu doa itu dengan yakin, dan sedangkan kadang-kadang menurut kita itu adalah orang itu adalah baik buat kita, sedangkan menurut Allah itu nggak baik gitu. Walaupun penampilannya zahirnya baik, ininya baik, tapi kalau Allah mempersulit jalan untuk ke sana, saya rasa berarti Allah mengarahkan kita kepada orang yang lain yang lebih baik menurut Allah gitu. Jadi kadang-kadang masalah keyakinan ini yang ada beberapa ya, kalau dibilang banyak banget sih enggak, tapi ada ya, itu yang area yang menurut saya kalau anak muda sekarang ada masalah seperti ini bahaya untuk generasi akan datang, karena ini berkaitan dengan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berusaha bagaimana memang semua adalah sudah Allah atur, tapi kita bagaimana ikhtiar kita untuk meyakinkan bahwa ya kalau kita berdoa kita harus yakin gitu kan. Dan ketika Allah mengijabah doa kita itu nggak harus ya Allah aku misalnya ini contoh, ya Allah aku mau buah apel, Allah ijabah doa buah apel, alhamdulillah. Kalau Allah nggak ijabah buah apel, bisa Allah menggantikan buah oren misalnya kan, ya berarti Allah pengen kita menikmati sesuatu yang berbeda. Atau misalnya Allah nggak ngasih kepada kita, ketika kasih sekeranjang buah-buahan ya, jadi lebih banyak gitu kan, dan banyak varian juga. Jadi nggak selalu bentuk ijabah Allah itu apa yang kita inginkan. Bisa jadi Allah mengarahkan kita dengan yang lebih baik, bisa jadi Allah menundahkan kebaikan itu doa kita itu agar kita mendapatnya, bisa jadi di akhirat atau mendapat yang lebih baik menurut Allah SWT gitu. Iya, iya ya. Kembali lagi nih, mungkin udah 7:30 nih, udah mulai azan ini saya gitu ya. Kalau untuk dari Kak Nabila sendiri nih tips dan nasihat mungkin atau motivasi nih buat teman-teman gitu ya, yang pastinya kan sekarang eranya emang udah era yang media sosial banget ya gitu. Apalagi teman-teman ini segala macam tuh memang udah booming banget. Kayaknya anak zaman sekarang walaupun usia SD kalau nggak
main TikTok tuh nggak asik gitu kayaknya ya. Kalau nggak punya IG tuh kayaknya jadul banget gitu, kuno gitu ya, ketinggalan zaman dan segala macam. Apa sih yang perlu dipahami nih gitu ya untuk kita semua, untuk teman-teman yang memang ketika memang pilihannya gitu ya tersorot di media sosial, gimana sih kita harus menjaga amanah inilah gitu ya, atau menjaga, mengatur agar apapun yang terlihat di kita, walaupun misalnya hanya sekedar untuk having fun. Kadang-kadang kan umumnya gitu mereka cuma cuma buat iseng-iseng aja kok, buat suka-suka aja kok, tapi tetap gitu, tetap dia pada pakem yang memang itu tetap ada kebaikan gitu, tidak sampai menyimpang yang kemudian nanti apa ya, kayak menjerumuskan menjadi sesuatu yang negatif, yang sehingga nanti berpeluang, berpotensi berdampak negatif juga nih ke orang lain. Apakah kira-kira? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita ingat tujuan kita apa. Tujuan kita, Allah menciptakan kita untuk apa? Bukan untuk having fun atau buat apa, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah, ya. Nah, cara ibadah kita ini kadang-kadang berbeda-beda. Maksudnya apa? Ya, ada yang ibadahnya dengan berdakwah di sosmed. Nah, ini kita khususkan ke teman-teman yang ada atau adik-adik yang menggunakan sosmed, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ingat, bisa jadi suatu hari kita tidak ada, tapi efek atau sebesar apa ngaruh akun kita, sosmed kita kepada banyak orang pasti ada ngaruhnya. Ya, contoh yang sangat sederhana yang paling dekat adalah Syekh Ali Jabir, ya kan? Syekh Ali Jabir ketika beliau sudah wafat itu banyak sekali ya yang orang ceramahnya dipotong-potong menjadi dakwah. Sampai sekarang masih karya-karya beliau, ya kan? Ceramah-ceramah beliau banyak sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu adalah sebagai contoh bagaimana Syekh Ali Jabir pun memanfaatkan di masa beliau hidup itu yang menggunakan mungkin beliau tidak bermaksud ataupun secara maksud, tapi efeknya. Nah, kita lihat efeknya, kita lihat dampaknya sampai sekarang, Masya Allah, kebaikan Syekh Ali Jabir sampai sekarang masih ada, masih terasa gitu. Maupun misalnya di pelosok-pelosok, bahkan kadang-kadang kita melihat, wah ini saya pernah ketemu Syekh Ali Jabir, atau misalnya saya nggak pernah ketemu sama Syekh Ali Jabir, tapi saya selalu melihat postingannya, saya melihat ceramahnya, mendengarnya, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi tujuan kita dalam sosmed pun yaitu kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali-sekali mau iseng-iseng, tapi iseng-isengnya usahakan yang bermanfaat gitu. Makasih Kak Nabilah ya. Ini ada pertanyaan Kak Nabilah ya. Dari azan Isya. Ya. Oh, siap. Iya, dari Ana Ashrafia nih. Ingin bertanya, hukum membaca komentar-komentar negatif atau komentar yang menghujat orang lain. Emang sih ya, kalau kita di dunia, kalau udah masuk ke dunia maya gitu ya, kayak apa sih yang lagi viral gitu ya, kita klik, kan pasti ya kita tertarik untuk baca komentar-komentar ya. Kira-kira apa sih komentar orang? Kalau memang isinya tuh kadang penuh ghibah, penuh hujatan gitu ya. Itu gimana hukumnya? Jadi ingat saya dulu pas awal-awal itu saya suka banget baca komentar. Suka banget. Terus kalau nggak ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi saya atau harapan saya sedih gitu, saya ngeluh gitu, kok orang gitu sih, kok dia nggak suka sama saya gitu misalnya, karena dari kita baca komentar. Tapi lama kelamaan saya nggak baca komentar. Kenapa? Alasan saya tidak membaca komentar, yang pertama itu bisa jadi ada ghibah, ya kan, ada kita ngomongin orang lah, kadang-kadang menuduh-nuduh lah atau tidak segala macam gitu ya. Sudah, kita ingat kenapa sih kita membuat konten ini gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya ada yang comot-comot gitu ya, comot-comot, potong-potong ya, atau lagi ada yang mencomot-comot situ mencomot yang terakhir yang menjadi viral itu adalah ketawa saya itu, Kak. Oh, ada ya? Ketawa saya kan kemana-mana itu, padahal itu syutingnya udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Itu sampai sekarang misalnya ada apa gitu yang lucu, ujungnya ada gitu kan.
Itu sampai itu ngaruh, maksudnya ngaruh ke yang tidak baik ya, ke sesuatu yang tidak baik. Sampai misalnya ada yang ada ustazah nih ketawa apa, pas kita buka misalnya ada ejekan apa namanya sesuatu dari pemerintah misalnya gitu, nah ujungnya ada ketawa saya. Sedangkan ya peristiwa itu yang pertama adalah tidak sengaja. Ya namanya juga kalau pas mau ketawa, dan itu pertama kali aku ketawa heboh gitu ya di pas syuting Hafiz gitu kan. Terus memang ada sesuatu yang membuat ketawa, bukan saya saja, bahkan yang lain juga ketawa gitu. Tapi yang disorot itu, yang dipotong itu sama apa namanya orang-orang, ya sudah jadi sampai itu apa ke keluarga juga gitu kan. Nih Nabila, kok kamu ngetawain misalnya apa gitu? Enggak, bukan saya gitu. Kitanya syuting apa gitu ya. Pas awal kayak gitu. Akhirnya udah yang alhamdulillah keluarga pun tahu ini bukan maksud untuk apa jelek gitu. Sedangkan apa dicomot-comot, dipotong-potong kayak gitu. Soalnya luar biasa juga ternyata tantangannya ya. Iya. Yang pasti juga harus ya tadi ya istiqomah ya, nggak gampang terpengaruh, nggak baperan juga termasuk berarti kan. Jadi mah lebih baik nggak usah komentar aja ya Kak Nabila ya. Nah, iya. Untuk biar menjaga hati ya, menjaga hati, menjaga mental. Apalagi kalau kita sampai ikutan nimbrung ya, tahu itu lagi ngibain orang, kita ikutan nimbrung, ikutan ngomen ya udah kita sama aja berarti jadi bagian itu ya. Iya. Terakhir nih Kak Nabila, kita ngeliat nih Kak Nabila, Masya Allah luar biasa. Jadi Kak Nabila juga termasuk salah satu duat lah ya, daiyah gitu ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, di taufir syukur wa takbir ya. Kita Kak Nabila jadi duta HDMI. Gimana Kak Nabila? Tapi itu dai muda, aku nggak muda lagi, udah tuir. Kak Nabila itu lebih muda daripada aku loh. Bukan muda daripada aku gitu ya. Ingatkan mudanya si versi syabab dalam Islam itu kan sampai usia berapa puluh gitu kan. Masih lah kategori syabab. Ya. Alhamdulillah, baik. Jazakumullah khair, mudah-mudahan selalu dai muda Indonesia HDMI selalu berkembang dengan baik, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu beri manfaat buat umat Islam. Mudah-mudahan insyaallah menjadi amal jariah buat kita semuanya, dan juga insyaallah banyak followersnya. Jadi buat teman-teman yang ikut barusan live ya, jangan lupa follow Dai Muda Indonesia. Ya Allah, amin. Terima kasih banyak ya Kak Nabilah ya, Duta Dai Indonesia. Ya, daiyah muda Indonesia ya Kak Nabilah. Ya, insya Allah gitu ya. Terima kasih banyak loh ya, ini masih diganggu karena ini masih berarti selama syuting ini di Jakarta ya, nggak balik dulu ke rumah saya. Jarang. Kalau ada waktu kita ngumpul dong sama teman-teman. Boleh. Ngumpul di Jakarta. Boleh. Nanti kita di grup WA sama teman-teman gitu ya, biar bisa ngumpul bareng. Terima kasih banyak ya Kak Nabila sudah meluangkan waktu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang memang sedang menapaki jejak-jejak dari seorang Nabila Abdurrahim Bayan. Nah, tadi diingat-ingat ya pesan, motivasi, tips dari Kak Nabila bahwa siapapun kita itu sejatinya kita adalah dai, dalam arti kata orang pasti ngelihat kita. Maka apapun yang kita lakukan, kita suarakan gitu ya, bahkan postingan-postingan sengaja tidak sengaja gitu ya, iseng atau nggak iseng, itu sebenarnya akan dilihat gitu ya. Seperti Allah berfirman ya, qul malu fasallahu amalakum wa rasulul mu'minun gitu ya Kak Nabila. Jadi memang kita akan lihat disorot itu. Maka pastikan semua yang keluar dari kita itu yang positif, yang baik, agar efek ke orang lain juga baik, sehingga apa yang bisa dihasilkan balik ke kita itu juga semuanya adalah kebaikan. Gitu ya Kak Nabila ya. Semangat. Ya, mohon maaf teman-teman semua buat yang mungkin mau bertanya karena waktu juga terbatas. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di live IG HDMI. Seperti tadi yang Kak Nabila sampaikan, setelah follow-nya jangan lupa tetap stay di akun IG-nya HDMI, karena insya Allah di 2022 kita banyak agenda nih Kak Nabila ya, banyak program-program yang nanti bermanfaat. Apalagi habis ini kan ada Ramadan ya. Dan mudah-mudahan nanti Kak Nabila bisa
ini ya, isi-isi ya program di hari ini. Insya Allah, insya Allah. Semoga aja deh calling-callingan dari aku. Oke, baik. Tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin, istighfar astagfirullahaladzim, majlis subhanallah Alhamdulillah. Jazakumullah khairan banyak. Karena bila salam buat anak-anak di rumah ya. Sukses buat Mahat, paling mendoakan. Amin. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di Wapri aja ya, by WhatsApp. Baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Transvia. Matikanlah IG-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.